Tiga wonderkid Chelsea yang diprediksi Mourinho jadi bintang pada 2014 dan nasibnya kini. Jose Mourinho memutuskan kembali ke Chelsea pada 1 Juli 2013. Itu merupakan periode keduanya menangani klub asal kota London tersebut. Setelah kembali ke Stamford Bridge, Mourinho sukses mempersembahkan 2 gelar untuk Chelsea. The Blues berhasil memenangkan Premier League dan Piala Liga. Namun kebersamaan Mourinho dengan Chelsea hanya sampai 17 Desember 2015. Pria Portugal itu dipecat setelah serangkaian hasil buruk yang diraih klub. Pada 2014, Mourinho pernah membuat prediksi tentang 3 pemain muda Chelsea. Mereka diyakini bakal punya masa depan cerah di klub dan level internasional. Setelah 7 tahun berselang, bagaimana nasib ketiga pemain tersebut? Apakah ada yang sesuai dengan prediksi Mourinho? Lewis Becker sudah bergabung dengan Chelsea sejak di kelompok usia under 10. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu membuat debut di tim utama pada tahun 2014. Meski begitu, Becker tidak pernah mendapat tempat di tim utama Chelsea. Dia bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman di klub lain selama beberapa musim terakhir. Pada musim ini, Becker menjalani masa pinjaman di klub Turki bersama Trabzonspor. Pemain berusia 25 tahun itu sejauh ini baru mencatatkan 1 penampilan di tim utama Chelsea. Isaiah Brown melakukan debutnya di tim utama Chelsea pada 18 Mei 2015. Ketika itu dia masuk sebagai pemain pengganti saat melawan mantan klubnya West Brom. Setelah melakukan debutnya di akhir musim tersebut, Brown lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Ia pernah memperkuat Vitesse, Rotherham United, Huddersfield Town, Brighton, Leeds United hingga Luton dengan status pinjaman. Brown saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Sheffield Wednesday. Gelandang serang berusia 24 tahun itu tercatat hanya bermain sekali di tim utama Chelsea. Dominic Solanke membuat debutnya bersama Chelsea pada musim 2014-2015. Ia masuk menggantikan Oscar dalam pertandingan melawan Maribor di Liga Champions. Itu ternyata jadi pertandingan terakhir Solanke bersama Chelsea. Setelah sempat dipinjamkan ke Vitesse, Solanke dijual ke Liverpool pada 2017. Pemain berusia 23 tahun itu juga kesulitan mendapat kesempatan bermain reguler di Anfield. Solanke akhirnya dilepas ke Bournemouth pada 2019 dan saat ini masih bermain di sana. Timo Werner galau ingin bertahan di Chelsea tapi terancam ditendang. Striker Chelsea Timo Werner sedang serba salah. Dia sebenarnya senang di klub tersebut, namun ada laporan dia mungkin bisa pindah pada musim panas ini. Werner telah mengalami musim yang sulit. Pemain berusia 24 tahun itu merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan Liga Inggris. Ia baru mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 39 penampilan di semua ajang. Rumor pun berkembang, Chelsea kabarnya akan menjual sang penyerang. Menurut The Athletic, pemain asal Jerman itu kemungkinan akan bertahan di klub pada masa mendatang dan berharap mampu menunjukkan performa terbaik pada musim depan. Penyerang asal Jerman itu hanya mencetak 1 gol Liga Inggris sejak November ketika Chelsea menang atas Newcastle 2-0. Werner sejatinya sudah mencetak 10 gol dan 10 assist dari 39 laga di semua kompetisi untuk Chelsea. Namun kontribusi itu dianggap tidak sesuai dengan harga mahalnya. Timo Werner didatangkan dari RB Leipzig pada musim panas 2020 dengan bandrol 53 juta pounds atau sekitar 1,05 triliun rupiah. Ini berat bagi saya karena saya ingin membantu tim. Saya ingin mencetak gol karena itu sifat alamiah saya karena saya seorang striker, kata Werner. Werner mengaku belajar banyak dari musim debutnya di Inggris dan yakin bisa membuat kontribusi lebih besar untuk jumlah gol pada musim depan. Statistik tunjukkan betapa luar biasanya performa Tomori bersama Milan. Statistik menunjukkan betapa bagus performa Fikayo Tomori sejak kedatangannya ke AC Milan Januari lalu. Dengan kedisiplinan dan distribusi bola pemain pinjaman dari Chelsea tersebut yang luar biasa. Tak diragukan lagi bahwa Tomori telah memberikan pengaruh besar sejak didatangkan dari The Blues dengan status pinjaman dan pilihan pembelian di angka 28 juta euro atau 448 miliar rupiah. Sebagaimana yang ditulis oleh AC Milan Goledor melalui Twitter, statistik bek 23 tahun tersebut dalam 12 pertandingan pertamanya bersama Rossoneri menunjukkan betapa impresifnya ia selama ini. Distribusinya luar biasa mengingat rata-rata keberhasilan umpannya mencapai 89%. Selain itu, ia juga mampu melakukan 89 kali merebut bola kembali dan 51 kali menggagalkan serangan lawan.
Selain itu, pemain asal Inggris tersebut juga melancarkan kombinasi 41 tackle dan hanya melakukan 9 pelanggaran selama 12 pertandingan yang merupakan statistik luar biasanya. Tak hanya itu, ia ternyata belum mengantongi satu kartu pun maupun kesalahan yang membuat terjadinya gol. Ramirez, the cult hero di balik gemerlap deretan bintang Chelsea. Mengenang Ramirez, the cult hero Chelsea di balik keberhasilannya menjuarai Liga Champions perdananya pada musim 2011-2012. Layaknya tim-tim besar Eropa, Chelsea dihuni oleh banyak bintang ternama dengan nama besar di sepak bola setelah diakuisisi Roman Abramovich pada 2003 silam. Abramovich yang merupakan bilioner Rusia mampu menyulap klub asal London Barat tersebut menjadi klub bermagnet trofi. Tercatat banyak gelar mampir sepanjang era kepemilikannya. Namun hanya satu gelar yang diinginkan Abramovich sendiri, yakni Liga Champions. Butuh kurang lebih 8 tahun bagi pria asal Rusia tersebut untuk menggenggam si kuping besar. Banyak yang mengatakan Roman Abramovich harus berterima kasih kepada sosok Roberto Di Matteo, pelatih interim, dan Didier Drogba selaku penentu juara Chelsea. Namun seharusnya pula ia tak lupa akan sosok Ramirez. Ramirez adalah sosok pemain underrated di Chelsea. Julukan The Cult Hero pun mampir kepadanya mengingat sumbangsihnya dalam usaha The Blues meraih titel Liga Champions pertamanya. Di balik nama besar di sektor gelandang seperti Frank Lampard, Juan Mata, John Obi Mikel, Raul Meireles kala itu, Ramirez dianggap bukanlah siapa-siapa. Ia hanya pemain kurus asal Brasil yang tak punya olah bola skill menawan bak Obi Mikel, sepakan keras bak Lampard atau Meireles, ataupun visi bak Juan Mata. Namun Ramirez menjadi sosok pembeda dalam perjalanan Chelsea di Liga Champions. Wajar jika sematan The Cult Hero underrated ataupun The Unsung Hero mampir kepadanya. Ramirez diboyong Chelsea pada awal musim 2010-2011 saat era kepelatihan Carlo Ancelotti. Sebagai gelandang, pemain asal Brasil ini tak menawarkan banyak kemampuan selain kegesitan dan kemampuannya masuk secara tiba-tiba ke kotak 16. Secara kontribusi nyata seperti gol atau assist, Ramirez tak memiliki catatan apik. Dikutip dari Transfer Market, pemain yang kini berusia 34 tahun tersebut menorehkan 34 gol dan 25 assist dalam 251 laga. Tak ayal, nama Ramirez kerap terlupakan. Dari sinilah sematan underrated diremehkan diberikan kepadanya, apalagi sepanjang pagelaran Liga Champions 2011-2012 lalu. Jika Drogba dikenal sebagai big game player, maka Ramirez pun pantas diberikan julukan tersebut. Tanpa keduanya, Chelsea takkan bisa meraih titel Liga Champions perdananya. Ramirez memang tak melegenda bila dibandingkan bintang-bintang Chelsea lainnya, tapi perannya tak bisa dikesampingkan, terutama dalam banyaknya gelar yang diraih The Blues di satu dekade terakhir.